Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu melimpah atas kehidupan kita. Sidang jemaat yang khususnya Ebenezer, biarlah pada sore hari ini lewat ibadah PA kita merasakan diberkati karena Tuhan selalu ada untuk kita. Dan oleh sebab itu biarlah segenap kehidupan kita, segenap apa yang ada dalam kehidupan kita, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan kita muliakan dengan pujian, dengan doa kita, bahkan sampai kita mendengarkan firman, Tuhan akan dimuliakan. Kita akan pujikan pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layani sembah. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layani sembah. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar, besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami kepada Engkau, karena Engkau besar setiamu
terhadap kehidupan kami semua, khususnya sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan lawatan dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami mengucap syukur lewat ibadah PA ini Tuhan. Kami merasa diberkati karena firman-Mu menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kehidupan kami, biar segala apa yang kami sudah persembahkan semua boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Urapi kami semua, imam-imam-Mu, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, hikmat marifat yang daripada Allah Kau limpahkan, Kau curahkan, sehingga kami sidang jemaat-Mu Ebenezer, kami merasa kekuatan, kebesaran menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah PA ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Lewat kasih, lewat pertolongan Tuhan, selalu Tuhan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan bagi orang yang percaya, saya percaya kuasa Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, yang selalu memberkati dan menyertai kita. Kita siapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, dan kita tempatkan Dia lebih dari segala yang ada dalam kehidupan kita. Firman-Mu agung.
betapa oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, kita pujikan dari atas kembali. Oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi kur, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang agung, yang bisa melepaskan kami dari dosa-dosa sampai puncak dosa, menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami, menghapus air mata kami sampai menyempurnakan kami. Nyatakan firman-Mu di tengah kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib sampai kesempurnaan terjadi. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita
Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan, biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, dan seterusnya sampai hujan es, sampai kiamat. Jadi ini penumpahan cawan yang ketujuh, penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh ke angkasa. Penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh ke angkasa disertai suara sudah terlaksana, sudah terlaksana. Jadi sudah terlaksana artinya pelaksanaan hukuman Allah sudah terjadi, pelaksanaan hukuman Allah sudah terjadi, sehingga memancarlah kilat, kemudian bunyi guru, gempa yang dahsyat, sampai ayat 21 hujan es, sampai kiamat. Bumi musnah oleh api dan belerang. Bumi musnah, bumi beserta isinya musnah oleh api dan belerang sampai hukuman neraka selama-lamanya. Itu penghukuman cawan yang ketujuh, sudah terlaksana ke atas angkasa. Ini penghukuman Tuhan sudah terjadi, ya, disertai dengan memancar kilat, bunyi guru, gempa bumi yang dahsyat, hujan es sampai kiamat, betul-betul musnah dan binasa. Jalan keluarnya yaitu kita harus memperhatikan kilat rohani, yaitu cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kita harus memperhatikan kilat yang rohani, cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kemudian kita memperhatikan gempa rohani, gempa kegerakan Roh Kudus. Saya ulangi, jalan keluarnya menghadapi cawan yang ketujuh ini, kita harus memperhatikan kilat secara rohani, cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kita harus memperhatikan gempa bumi secara rohani, yaitu kegerakan Roh Kudus. Kegerakan Roh Kudus. Ada dua macam kegerakan Roh Kudus. A, kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan dalam firman penginjilan, kabar baik. Ya, firman penginjilan atau kabar baik. Ya, kabar baik. Dalam Matius pasal 14, dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ya, Matius 14 ayat yang ke-13 mulai sampai 21 itu sama dengan pemecahan roti pertama. Pemecahan roti pertama, yaitu 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Ini kegerakan Roh Kudus hujan awal, kegerakan firman penginjilan, kabar baik. Ya, ini. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan awal, kegerakan firman penginjilan, kabar baik untuk menyelamatkan, ya, untuk memanggil manusia berdosa, supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Untuk memanggil manusia berdosa supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Ya, ini sama dengan menambah jumlah, menambah kuantitas anggota tubuh Kristus, menambah atau memenuhi kuantitas anggota tubuh Kristus. Ya, dari Yesus sendiri, kemudian 12 murid, kemudian 70, kemudian 3.000 berkhotbah, 5.000, sampai sekarang sudah miliar sebagai orang yang diselamatkan, berjumlah banyak, menambah atau memenuhi kuantitas jumlah anggota tubuh Kristus. Arahnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Arahnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Untuk Israel dulu sebenarnya, keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Karena sebagian menolak, maka murid-murid lari ke Yudea, kemudian ke Samaria, negara-negara barat, sampai ke ujung bumi, timur, bangsa kafir. Sampai ke timur, bangsa kafir, itu ujung bumi. Nah, itulah kegerakan Roh Kudus hujan awal, gempa rohani. Nah, itu ya. Kemudian B, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, itu adalah kegerakan dalam firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua sama dengan kabar mempelai. Kabar mempelai. Nah, itu Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini menunjuk pemecahan roti kedua. Pemecahan roti kedua. Yaitu 7 roti dan beberapa ikan untuk memberi makan 4.000 orang. Untuk memberi makan 4.000 orang. 7 roti. Roti itu firman, 7 kesempurnaan. Firman yang membawa kita ke dalam kesempurnaan. Firman Allah yang membawa kita dalam kesempurnaan. Kalau 5 roti, 5 luka. 5 luka Yesus. 5 itu 5 luka. Roti firman. Firman yang menyelamatkan kita. Nah, itu 5 luka Kristus menyelamatkan kita. Firman Allah yang menyelamatkan. Itu kabar baik. Ini kabar mempelai, firman Allah yang menyempurnakan. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan dalam cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, untuk memilih orang-orang yang sudah selamat, untuk memilih orang-orang yang sudah selamat untuk disucikan sampai sempurna, disucikan dan diubahkan sampai sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini kegerakan untuk menambah kualitas, memenuhi. Kegerakan untuk memenuhi kualitas anggota tubuh Kristus. Kualitas, ada kuantitas, kualitas. Seperti jari saya, kuantitasnya 5, harus 5. Ini gerakan hujan awal. Roh Kudus hujan menambah 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, itu menambah jumlah. Tapi kalau kualitasnya begini, maaf ya, ini tidak sempurna namanya. Harus ada kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam firman pengajar menambah kualitas. Nah, begini. Ya, sampai pas. Sudah, ini sempurna sudah. Jari saya 5 jumlahnya, kualitasnya sekian. Nah, ini sudah sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Arahnya Matius 24 ayat 27. Arahnya tadi dari timur ke barat. Nah, itu Saudara ya. Sebab sama seperti kilat. Nah, ini kilat tadi, cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Arahnya dari timur, bangsa kafir. Ingat, kabar mempelai ini diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanesel mulai di Mojokerto, di Pacet, Mojokerto, sampai diselesaikan di Papua. Dulu Hindia Belanda, Papua. Nah, itu timur. Nah, kita daerah timur, bangsa kafir. Itu dari timur, kemudian kembali ke Samaria, kembali ke Yudea, negara barat, sampai kembali ke Yerusalem, Timur Tengah. Yerusalem, Timur Tengah. Nah, kalau kita membawa kabar baik sekarang ke sana, Yesus sudah mati, sudah ini, oh enggak percaya mereka. Waduh, Mesias kok disalib, enggak mungkin, enggak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tapi kalau kita membawa kabar mempelai, Yesus segera datang, lah percaya mereka. Kalau Israel sudah percaya kepada Yesus, maka tubuh Kristus menjadi satu. Israel kafir menjadi satu di Yerusalem dan menuju
bukan cuma Yerusalem jasmani Timur Tengah, tapi menuju Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Nah, inilah mengimbangi penghukuman Tuhan atas dunia ini. Terjadi kilat, terjadi deru guru, gempa bumi. Ayo perhatian kita kepada yang rohani. Kilat yang rohani, kabar mempelai, gempa yang rohani, gerakan Roh Kudus, hujan awal, hujan akhir. Ayo kita perhatikan sampai menjadi mempelai wanita tubuh Kristus yang sempurna. Nah, namanya kegerakan kilat. Kilat secara sangat cepat. Kegerakan kilat itu sangat cepat, tidak bisa lambat-lambat. Sangat cepat, tidak bisa lambat-lambat. Secara jasmani menunjuk internet. Secara jasmani itu menunjuk internet. Kilat. Nah, nanti internet ini digunakan antikris. Wah, untuk show dia. Ini nabi yang jadi saksi dibunuh. Wah, seluruh dunia tahu. Nah, itu internet. Wahyu 11 ayat 7 sampai 10. Wahyu 11 ayat 7 sampai 10. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, dua nabi, maka binatang yang muncul dari jurang maut antikris akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan juga disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum melihat mayat. Mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di bumi bergembira, semua tahu ada mayat di Yerusalem saja. Nah, itu disebutkan Sodom tadi, Yerusalem tempat Yesus disalib. Wah, gempar seluruh dunia, tahu dari internet. Mereka bergembira, bersukacita, berpesta, saling mengirim kado, hadiah. Dan karena kedua nabi merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dari mana mereka tahu dalam sekejap? Dari internet. Nah, ini kegerakan kilat. Oleh sebab itu, kalau ada alat-alat yang mengandung internet sekarang, HP, laptop, ayo pakailah menyebarkan firman. Menyebarkan firman yang benar. Itu satu kabar mempelai. Sebarkan ke teman, dikirim ke teman kemana. Jangan sampai didahului antikris. Nah, nanti kalau kita dipakai antikris juga, menyebarkan kabar busuk, bukan kabar baik, kabar busuk. Wah, aku binasa bersama antikris. Lebih baik sekarang, ya, ayo kabarkan kabar mempelai, kabar baik kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Tinggal tek, nah, kirim. Nah, itu sudah ya, kirimkan. Nah, nama Tuhan dipermuliakan, kita juga dipermuliakan bersama Tuhan. Sudah ya. Nah, secara rohani, kegerakan kilat secara rohani gerak yang cepat, tidak boleh lambat-lambat, tidak boleh menunda waktu. Gerak cepat, tidak boleh lambat, tidak boleh menunda waktu. Nah, itu saja, supaya tidak ketinggalan dan tidak binasa. Jangan lambat-lambat. Kalau kabar mempelai menggerakkan kita berkorban, cepat berkorban. Jangan tidak mau, tidak bisa. Nah, bahaya, ini ketinggalan. Kalau kabar mempelai menggerakkan kita melayani, cepat ambil pelayanan. Saja, cepat. Nah, itu jangan lambat-lambat. Kalau lambat, terlambat, tertinggal dan binasa. Tidak mau, tidak bisa. Tertinggal dan binasa. Selamat. Ini gerak cepat. Nah, sekarang ini kita lihat kegerakan persekutuan, saudara, yang Tuhan percayakan kepada saya juga. Ya, setelah pandemi, ya mulai 1 bulan 1 kali. Terus, ini nanti 22-23 Maret di Malang. Setelah itu nanti, saudara, pasca persekutuan. Setelah itu nanti di Malaysia dan seterusnya. Terus bergerak cepat, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Mohon didoakan juga supaya Tuhan membukakan firman Tuhan, ya. Tuhan tolong. Dan gerak cepat itu, kilat itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihalangi oleh siapapun, oleh apapun, sampai setan pun tidak bisa menghalangi. Kalau mau menghalangi kegerakan Roh Kudus hujan akhir, hujan awal, hujan akhir, harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Tugas kita sekarang dalam gerakan cepat Matius 14 ayat 16 ini yang kita pelajari. Matius 14 ayat yang ke-16. Tetapi
Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Nah ini, ketika hari sudah malam, 5.000 orang kumpul, wah murid-murid sudah panik. Wah makan apa ini? Suruh pulang, suruh pulang. Oh jangan. Tuhan bilang tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah ini tugas kita. Kamu harus memberi mereka makan. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Menjadi imam-imam dan raja. Hari-hari ini gerak cepat. Kalau firman menyucikan untuk mengangkat kita jadi imam raja, ayo segera. Jangan tidak mau, jangan lambat. Sampai tidak bisa ketinggalan dan binasa. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo menjadi imam raja. Bagaimana manusia berdosa bisa menjadi imam dan raja? Saya manusia berdosa, kita semua manusia berdosa. Bagaimana bisa menjadi imam dan raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Wahyu 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam dan raja bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah ini bagaimana manusia berdosa bisa menjadi imam dan raja. Lewat kekuatan korban Kristus atau darah Yesus. Lewat kekuatan korban Kristus atau darah Yesus, yaitu pertama, darah Yesus melepaskan kita dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Darah Yesus melepaskan kita dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Prosesnya oleh dorongan pedang firman, kabar mempelai. Oleh dorongan pedang firman, kabar mempelai yang menunjuk dosa-dosa kita atau puncak dosa kita, maka kita sadar akan dosa. Ini kabar mempelai, pengajaran pedang firman, pengajaran yang benar. Kabar mempelai menunjuk dosa-dosa, puncak dosa yang ada pada kita, yang tersembunyi dalam kehidupan kita, sehingga kita sadar, lama-lama sadar, salah saya. Sadar, menyesal, dan mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Vertikal, horizontal, kayu salib. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga tidak ada bekasnya lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Ini yang penting. Setelah kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, diampuni, dibasuh oleh darah Yesus, tidak ada bekasnya lagi. Tidak ada bekasnya lagi. Dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Dan jangan diulangi lagi. Bertobat. Nah itu bertobat. Hidup benar. Nah itu hidup benar atau hidup suci. Bertobat dan hidup benar atau hidup suci. Nah, itu yang pertama. Proses pertama. Darah Yesus melepaskan. Yang pertama, darah Yesus melepaskan kita. Prosesnya mengaku lewat pedang firman. Kedua, darah Yesus tadi ayat 6 mengangkat, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Darah Yesus mengangkat kita menjadi imam dan raja. Darah Yesus mengangkat kita menjadi imam dan raja. Imam seorang yang suci. Imam seorang yang suci, yang benar, yang suci. Itu imam. Seorang yang benar dan suci. Nah, kalau sudah benar suci, diberi jabatan. Ingat Efesus 4 ayat 11, 12. Diberi jabatan. Seorang yang memangku jabatan pelayanan. Seorang yang memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus dari Tuhan. Itu imam. Seorang yang beribadah melayani Tuhan sesuai dengan
sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga itu. Jadi imam seorang yang benar atau suci, seorang yang memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama dengan seorang yang beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus dari Tuhan. Ini jubah indah. Jabatan dan karunia itu jubah indah, jubah indah. Jadi kalau kita melayani Tuhan, hidup kita semakin indah. Itu bukan, waduh om, tidak ada waktu, tidak ada, bukan, mau diperindah, bukan disiksa. Saya sudah kerja, saya kuliah, saya ini, boleh. Tapi kalau Tuhan mengangkat kita menjadi imam raja, memberi kita jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, itu memberi jubah indah. Maksudnya supaya hidup kita lebih indah, supaya hidup kita menjadi indah pada waktunya. Saya Tuhan, dan paling indah nanti menjadi mempelai wanita Tuhan. Paling indah menjadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini istilah kamu harus memberi mereka makan. Arti pertama, kita harus melayani Tuhan. Kita harus menjadi imam dan raja. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, arti pertama, melayani Tuhan, menjadi imam dan raja. Sudah lewat kekuatan korban Kristus, darah Yesus. Darah Yesus melepaskan dari dosa, prosesnya sudah. Firman menunjuk dosa, mengaku, diampuni, jangan berbuat dosa, hidup benar suci. Maka darah Yesus mengangkat kita menjadi imam raja. Seorang suci, benar, suci. Seorang memangku jabatan pelayanan, seorang beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya hidup kita menjadi indah, bahkan yang paling indah menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah ini kamu harus memberi mereka makan, menjadi imam dan raja melayani Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya lagi, ya memang begitu. Orang mengikut Yesus, ya sudah dari pagi terus ikut Yesus, sunyi sampai malam, sunyi, tidak ada toko, ya kita harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Kamu harus memberi mereka makan. Harus tanggung jawab. Kita dalam persekutuan tubuh Kristus juga kita mengundang orang untuk datang. Kita tanggung jawab kasih makan. Itu gunanya. Makan rohani tapi juga makan jasmani. Kalau cuma makan rohani saja, jasmani tidak bisa makan, tidak bisa dengar firman, tidak bisa, lemes. Harus tanggung jawab. Nah ini artinya kamu harus memberi mereka makan. Arti kedua, kita melayani Tuhan sesuai tahbisan yang benar. Sesuai tahbisan yang benar aja. Kamu nyuruh kita datang, ayo datang, lalu tidak dikasih makan, bagaimana? Sesuai tahbisan yang benar, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Nah ini kehendak Tuhan, kasih makan. Fellowship itu makan bersama, bukan ketemu bersama, salah. Fellowship itu makan bersama. Nah itu fellowship, terutama makanan rohani. Tapi juga makanan jasmani harus disiapkan. Nah itu, kalau firman berkelimpahan, cuma-cuma semuanya. Semua, kita terima firman cuma-cuma, firman kelimpahan, semua cuma-cuma juga. Semua cuma-cuma. Ya, Tuhan tolong. Nah itu, lain dengan ikut diklat bayar sekian. Nah, bukan begitu kehendak Tuhan. Fellowship itu makan bersama. Nah, cuma-cuma. Kalau ada pembukaan firman yang berkelimpahan, cuma-cuma semuanya. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kita melayani Tuhan sesuai tahbisan benar, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Sama dengan kita melayani Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu kehendak Tuhan. Kita melayani Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan tolong. Jadi perhatikan, kamu harus memberi mereka makan, bukan meminta makan. Bukan. Memberi mereka makan, menjadi berkat, bukan menjadi beban. Bukan menjadi beban. Ya, kamu memberi mereka makan, bukan kamu meminta makan, bukan menjadi beban. Menjadi berkat, bukan menjadi beban. Kita menjadi beban. Ya, Tuhan tolong. Nah, kamu harus memberi mereka makan. Kita kasih makan seperti dulu 5.000 orang, lebih 12 bakul.
Dari 5 roti 2 ikan. Untuk 5.000 orang kelebihan 12 bakul berkelimpahan. Nah ini, jadi kamu harus memberi mereka makan, artinya saudara, kita melayani Tuhan sesuai tabisan benar, melakukan kehendak Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain, sama dengan juga kita mengalami kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya. Itu gerakan yang besar, tidak akan pernah minus. Kita mengalami kemurahan, belas kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya dan tidak bisa dibandingkan apapun juga, tidak bisa dibatasi apapun juga. Nah, itu gerakan yang benar. Saudaraku, kamu harus memberi mereka makan. Nah, itu kita jadi imam harus. Kita harus melayani sesuai kehendak Tuhan, menjadi berkat, dan kita mendapatkan belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi apapun juga. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian raja, sekarang imam dan raja. Saudara, kita menjadi imam dan raja. Saudara, imam dan raja. Raja, ini Mazmur 20 ayat 7 dan ayat 10. Kenapa imam dan raja? Kok enggak imam saja? Imam dan raja. Mazmur 20 ayat 7 dan ayat 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Orang diurapinya siapa ini? Bisa raja, nabi, dan seterusnya. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Ya, orang diurapi di sini raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi raja adalah kehidupan yang diurapi oleh Tuhan sehingga menang bersama Tuhan. Kehidupan yang diurapi Tuhan sehingga menang bersama Tuhan. Nah, jadi mengapa Tuhan menghendaki imam dan raja? Mengapa Tuhan menghendaki imam dan raja? Sebab Tuhan menghendaki seorang imam yang selalu menang. Selalu menang atas segala tantangan rintangan. Menang atas segala tantangan rintangan yang mustahil pun, sehingga kita tetap bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah, itu maksudnya imam dan raja, bukan imam yang permisi, saya tidak bisa permisi, saya ada ini permisi, saya ada itu, kalah. Kalau tidak setia itu kalah, sering izin itu kalah. Tapi Tuhan menghendaki imam dan raja yang selalu menang atas segala tantangan rintangan yang mustahil pun, sehingga kita tetap bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Puji Tuhan. Saudara, itu imam. Mengapa Tuhan menghendaki kita menjadi imam dan raja? Bukan imam saja, bukan raja saja, imam dan raja. Melayani dengan kemenangan. Itu ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Ini juga alasan mengapa kita menjadi imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Suatu batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, imamat rajani, sama. Imamat kudus, imamat rajani, sama. Untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah ini, kenapa imam dan raja dipakai dalam pembangunan rumah rohani. Kenapa mengapa Tuhan menghendaki imam dan raja? Supaya kita dipakai, tadi supaya kita menang, supaya kita dipakai dalam gempa rohani, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, gempa rohani yang dahsyat, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, ya, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dalam nikah kita dipakai, dalam penggembalaan, antar penggembalaan nanti di Malang 22-23 Maret yang akan datang, ya, antar penggembalaan sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh tadi. Dari timur ke barat sampai Yerusalem, Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga. Nah inilah, saudara, ayo, sementara dunia ini dihukum,
terjadi kilat, deru guru, terjadi gempa dahsyat. Jangan perhatikan itu. Kita perhatikan yang rohani. Kilat yang rohani, kabar mempelai, pengajaran yang benar harus sudah meningkat dari penginjilan kabar baik kepada kabar mempelai, kilat. Dan kita perhatikan gempa rohani. Kita perhatikan gerakan-gerakan rohani pembangunan tubuh Kristus ini. Awal sudah kita berada dalam keselamatan, tapi kegerakan hujan akhir harus kilat, cepat. Kalau digerakkan ikut, jangan enggak mau lain kali, lama-lama enggak bisa juga. Ayo gerak, semuanya gerak. Tuhan tolong kita semua. Ayo kecil-kecilan kita masih dalam nikah, ayo gerakkan yang dalam nikah, ayo. Ini ya, dalam penggembalaan, ayo antar penggembalaan, terus sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Tapi harus menghadapi halangan. Seperti dulu memberi makan 5.000 orang, itu banyak halangannya. Malam hari sudah sunyi, tidak ada toko, itu halang. Ada 3 macam halangan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ada 3 macam halangan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pertama, Matius 14 ayat 15. Matius 14 ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini ya, sunyi. Tempat ini sunyi, garis bawahi. Ini halangan pertama. Tempat ini sunyi. Ini ya, tempat ini sunyi. Ini pengaruh dunia. Ada ramai, ada sunyi, itu pengaruh dunia. Tempat ini sunyi, ini pengaruh dunia. Ya. Ini artinya pengaruh dunia yang sudah dilanda oleh krisis bagaikan sunyi. Dilanda oleh krisis, ya, itu pengaruh dunia yang sudah dilanda oleh krisis, kesulitan, kesibukan. Sibuk kerja, sudah tidak tahu apa-apa, seperti sunyi semuanya, semua kerja, saudara. Itu kesibukan, kemudian dilanda juga, saudaraku, kesukaran, penderitaan, kesusahan dunia, ya, yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi dunia ini dibuat sunyi. Sunyi itu artinya, saudara, ya. Sunyi itu krisis, tidak ada apa-apa, tidak bisa beli toko mana, krisis, sehingga manusia dipacu kerja terus. Itu kesibukan, sibuk. Biasanya buka toko jam 9 pagi, bisa-bisa nanti jam 4 pagi sudah buka toko, karena betul-betul krisis, persaingan ketat. Ini dunia sunyi, sibuk, kesukaran, kesusahan, penderitaan dunia yang mengakibatkan kita tidak setia, kita mengabaikan, kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, mengabaikan ibadah pelayanan, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Yakobus 4 ayat 4. Itu tinggalkan, saudara, tidak setia, mengabaikan, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sudah tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan sama dengan menjadi musuh Allah, menjadi musuh Tuhan, untuk dibinasakan selamanya. Segala musuhnya dibinasakan di bawah kakinya. Nanti itu di bawah kaki Tuhan, binasa selamanya. Hati-hati ya. Orang tidak setia, orang tinggalkan ibadah pelayanan, itu musuhnya Tuhan. Hati-hati ya, musuhnya tuh biar dia bilang, saya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Enggak, musuh Tuhan. Kalau enggak setia, musuh Tuhan. Ya, itu akan dibinasakan. Ya, menjadi binasa selamat. Kedua, hari mulai malam. Hari mulai malam. Hari sudah mulai malam, gelap. Kegelapan dosa-dosa sampai puncak dosa. Hari mulai malam, gelap. Sama dengan kegelapan dosa-dosa sampai puncak dosa. Ini yang kita hadapi.
akhir zaman. Tadi kesulitan bidang jasmani membuat kita sibuk, wah susah, sukar, sampai tidak setia lagi, mengabaikan ibadah. Sekarang menghadapi hari sudah mulai malam, kegelapan dosa-dosa sampai puncak dosa. Sampai puncak dosa. Roma 13, 12 sampai 13. Roma 13, 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, nah ini sama. Hari sudah mulai malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, ini kita harus waspada betul-betul. Ya, kita harus waspada betul-betul. Hari sudah mulai malam. Ya, kegelapan dosa. Kita menghadapi kegelapan dosa, puncak dosa, yaitu dosa pesta pora dan mabuk, itu makan minum, merokok, mabuk, narkoba dan lain-lain. Dosa percabulan, dosa kawin mengawinkan, tontonan-tontonan tidak baik, dosa percabulan, tontonan-tontonan yang tidak baik. Kemudian perselingkuhan, pertengkaran, percekcokan, KDRT, itu semua. Nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas, itu saja. Itu semua kita hadapi hari-hari terakhir ini dalam gerakan hujan akhir, kegelapan. Tapi juga hati-hati, iri hati dan perselisihan itu juga sama. Iri hati, perselisihan, ini kepahitan. Iri, nah, orang lain diberkati, iri. Orang lain dipakai, iri. Kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Hati-hati loh. Kalau pelajaran Alkitab dari Kejadian dan seterusnya, yang iri justru terbalik. Mestinya yang adik iri sama kakak. Tapi di Alkitab kakak sama adik. Hati-hati, senior iri sama junior. Aneh. Kalau di dunia ini kan junior iri kepada senior. Waduh, enak ya jadi pimpinan sudah gitu. Padahal dia baru lulus sekolah. Nah itu kadang-kadang iri juga, jelek-jelekan. Itu dunia. Logis. Ya namanya baru masuk, wah lihat direkturnya, waduh mobilnya, waduh hebat ya. Waduh tapi dia kerjanya ini, mulai iri. Tapi kalau dalam ladang Tuhan lain, kakak iri sama adik, Kain iri sama Habel, kakak Yusuf iri sama Yusuf. Nah ini hati-hati, hati-hati. Apalagi adik sama kakak, wah gawat. Ini saya hati-hati dalam ladang Tuhan itu hati-hati. Ya Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Kalau iri, kalau perselisihan juga, iri jadi benci tanpa alasan. Iri karena orang lain diberkati. Iri karena orang lain dipakai, jadi kebencian tanpa alasan, gosip, menjelekkan, dan seterusnya. Nah, tapi perselisihan, hati-hati. Perselisihan karena dosa, karena berbuat dosa, perselisihan karena salah paham, karena dosa, ya saling berdamailah. Datang berdamai. Perselisihan karena pengajaran, baca Alkitab. Kembali ke Alkitab. Nah, begitu. Supaya kita damai sejahtera. Nah, Tuhan tolong semuanya. Ayo, biarlah pedang firman menyucikan kita dari dosa-dosa kegelapan. Itu Yohanes 11 ayat 10, supaya kita tidak tersandung. Kalau gelap tersandung pasti. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya tersandung, terantuk karena terang tidak ada dalam diri. Jadi kalau kita melayani dalam kegelapan dosa, dalam puncak dosa tadi, dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa iri hati, perselisihan, maka kita pasti tersandung dan jatuh dan dipermalukan dan tidak bangkit-bangkit lagi, binasa selamanya. Ulangi, kalau kita melayani dalam kegelapan dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, iri hati, perselisihan, maka satu waktu pasti kita tersandung. Jatuh dalam dosa, jatuh, artinya tinggalkan pelayanan, tidak setia tinggalkan pelayanan.
sampai tidak bangkit-bangkit lagi, rebah, tidak bangkit lagi, binasa selamanya. Tidak ada kesempatan lagi. Tapi kalau kesempatan ini firman menunjuk kepada saya, waduh, masih ada dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, dosa iri hati percaya. Biarlah firman itu menyinari kita. Oleh sebab itu, kita harus dengar-dengaran pada cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kabar mempelai, pengajaran benar, supaya kabar mempelai ini menerangi segala kegelapan dosa. Sehingga kita melayani di dalam terang kebenaran, terang kesucian. Kita tidak pernah tersandung sampai terang kemuliaan. Sampai terang kemuliaan. Nah, Tuhan tolong, ini halangan kedua. Tuhan tolong. Ya. Halangan ketiga, Matius 14 ayat 15 sampai 17. Matius 14 ayat 15 sampai 17. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka makan, mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, loh, kasih makan. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Nah, ini sandungan yang halangan yang ketiga. Suruhlah orang banyak itu pulang. Ini halangan yang ketiga, yaitu daging dengan segala pikirannya, daging dengan segala tabiatnya. Nah, itu pikiran daging, logika, bukan iman. Daging dengan segala pikirannya itu menunjuk pikiran daging, logika daging, bukan iman. Kamu harus memberi mereka makan 5.000. Lah, yang ada pada kami 5 roti 2 ikan, mana bisa? Mana bisa? Itu pikiran daging terbatas, logika daging terbatas. Saudara, nah hati-hati. Tapi kita melayani Tuhan dengan iman. Tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil, itu iman, bukan logika. Nah, logika ada jadi tidak ada. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 ada, tapi tidak ada, tidak mungkin. Nah, itu daging, pikiran daging, logika. Hati-hati. Pikiran daging, logika bertentangan dengan iman. Kalau iman tidak ada jadi ada, yakin. Mustahil jadi tidak mustahil. Itu. Kemudian tabiat daging, egois. Tadi ayo ikut. Setelah itu ayo pulang sana. Biar pingsan, biar mati, terserah. Yang penting sudah sukses. Wah, ini datang orang. Nah, itu namanya egois. Tabiat daging egois, tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab atas kepentingan orang lain, tetapi hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, tidak mau berkorban, hanya menuntut hak, tidak melakukan kewajiban. Tidak mau berkorban, hanya mengorbankan orang lain. Nah, itu. Tidak mau melayani, tapi hanya mau dilayani. Itu kambing sebelah kiri. Kambing sebelah kiri. Egois. Hati-hati. Banyak orang egois sekarang. Yang penting wah ini, tapi tidak peduli orang jadi korban. Tidak peduli. Hati-hati ya. Itu tidak tanggung jawab atas kepentingan orang lain. Yang penting kepentingan diri sendiri. Menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, hanya menuntut hak. Mereka itu tidak mau melayani, hanya mau dilayani. Nah, tidak mau berkorban, hanya mengorbankan orang lain. Itu adalah kambing sebelah kiri yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, yang betul, kita sebagai seorang imam dan raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita harus tanggung jawab untuk melakukan kewajiban tanpa hak. Kita tanggung jawab melakukan kewajiban tanpa hak. Kita tanggung jawab untuk berkorban bagi Tuhan, bagi sesama kita semua. Nah, ini daging, egois. Itu tadi pikirannya logika, lawannya iman, tidak punya iman.
tabiatnya egois, tabiatnya lagi, tabiat daging, suka membesarkan pencobaan, halangan rintangan, sehingga mengecilkan kuasa firman pengajaran yang benar, kuasa Tuhan, sehingga mengecilkan, suka membesarkan lebih dari kuasa firman pengajaran benar, kuasa Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Tidak mungkin. 10 pengintai. Nah itu 10 pengintai. Betul, firman betul. Ini kami memikul anggurnya, wah luar biasa. Penuh susu, madu, Kanaan. Tapi hanya ada orang enak loh, yang makan manusia. Jangan masuk, mundur. Nah itu bangsa Israel, 10 pengintai bersama bangsa Israel lebih memilih kembali ke Mesir atau mati di padang gurun daripada masuk tanah Kanaan. Karena tabiat daging mengecilkan kuasa Tuhan, membesarkan pencobaan. Itu saya tabiat daging. Akhirnya akibatnya menjadi bangkai di padang gurun. Bintang jadi binatang. Imam dan raja itu bintang. Israel itu bintang, imam dan raja menjadi binatang. Bangkai itu binatang yang mati. Nah, hati-hati ya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Ayo, kita jangan perhatikan yang jasmani hari-hari ini. Gempa dan lain-lain yang memang harus terjadi. Tapi kita perhatikan yang rohani. Kalau sudah disadarkan yang jasmani terjadi, ayo lebih fokus yang rohani. Kilat rohani, gempa rohani, kabar mempelai, gerakan hujan akhir. Itu kita perhatikan. Kita mau dipakai Tuhan. Saudaraku, kita bagaimana manusia berdosa bisa dipakai Tuhan? Diangkat menjadi imam raja. Darah Yesus bekerja. Darah Yesus bekerja. Tapi masih banyak tantangan-rintangan Ada 3, betul. Ada jalan keluarnya. Ini, saudara, Matius 14 jalan keluarnya. Matius 14, 17 sampai 18. Matius 14, 17 sampai 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Nah ini, jadi memang betul Tuhan mengizinkan kita, hamba Tuhan pelayan Tuhan yang hidup di akhir zaman, bagaikan menghadapi kesulitan, krisis, bagaikan 5 roti mempunyai 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Memang begitu. Ini jalan keluar. Tuhan, sekali lagi, Tuhan mengizinkan imam dan raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup di akhir zaman, menghadapi krisis dunia ini bagaikan mempunyai 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Artinya sangat tidak berdaya, tidak mungkin. Sangat tidak berdaya, tidak mampu hidup di dunia akhir zaman yang dikuasai, yang penuh dengan krisis, kesulitan, sampai dikuasai antikris selama 3,5 tahun. Dikuasai antikris selama 3,5 tahun. Tidak mungkin, sangat tidak berdaya. Kedua, sangat terbatas. Sangat terbatas. Tidak berarti 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang sangat terbatas. Tidak berarti tidak dianggap lagi, tidak dipandang lagi, tidak berharga lagi. Nah, yang ketiga, sangat mustahil. Sudah mustahil. Nah inilah Tuhan izinkan kita menghadapi. Bagaikan 5 roti 2 ikan untuk memberi 5.000 orang. Artinya sangat tidak berdaya, tidak mampu hidup di akhir zaman yang krisis, yang dikuasai antikris 3,5 tahun. Sangat terbatas, tidak berharga lagi, tidak dianggap lagi, tidak berarti lagi. Kemudian sangat mustahil, sangat mustahil. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 17, ayat 18. Ayat 18. Yesus, bawalah kemari kepadaku. Itu yang penting. Jadi sikap kita menghadapi keadaan demikian, sikap kita tidak boleh kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan,
tetapi atau melainkan atau justru bawalah kepadaku, menyerahkan segenap hidup yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa ini, lemah, tak berdaya, tak bisa apa-apa, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Menyerahkan hidup yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa ke dalam tangan belas kasih Tuhan, ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Nah, itu hanya belas kasih ini yang tak terbatas apapun. Mazmur 123 ayat 1 sampai 3. Mazmur 123 ayat 1 sampai 3. Saudara, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Yesus imam besar gembala agung duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah ini, saudara, kita menyerah kepada tangan imam besar gembala agung, tangan belas kasih imam besar gembala agung. Kita tergembala dengan benar baik. Mata hanya memandang ke sana. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Nah ini, saudara, jadi ini, saudara, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tapi menyerahkan, kita menyerahkan kehidupan yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa ke dalam tangan belas kasih Tuhan, imam besar gembala agung. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Itu saja hasilnya. Kalau sudah di tangan belas kasih imam besar gembala agung, hasilnya pertama Matius 9:35. Matius 9:35. Matius 9:36. 35:36. Ya, baik. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota desa. Ia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga setelah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, sebab mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Nah ini, jadi hasilnya, kehidupan yang lelah, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, menjadi damai sejahtera, menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Nah, itu tangan belas kasih Tuhan, sanggup ya, saudara, menolong kehidupan yang lelah, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Ya, saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian kehidupan yang terlantar, tidak ada yang bertanggung jawab keselamatannya, tidak ada yang bertanggung jawab keselamatannya. Tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi, memeliharanya, melindungi, memelihara, menyelamatkan dia, melindungi, memelihara dan menyelamatkan kita semua. Nah itu, saudara, Tuhan tolong. Dan tadi ayat 35, tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita semua, menolong kita semua, menyembuhkan kita semua. Itu sembuh, kita sehat sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini hasil pertama. Kalau hidup kita ini bisa menyerah sepenuh, cuma 5 roti 2 ikan untuk 5.000 tak berdaya, tapi menyerah sepenuh kepada tangan belas kasih Tuhan, imam besar, gembala agung, kita tergembala dengan benar baik. Sudah, lelah menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Terlantar, dilindungi, dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan. Sakit disembuhkan oleh Tuhan. Pertama. Kedua, Lukas 7, 13, 15. Ayo kita mohon belas kasih Tuhan. Kesempatan ini, mohon belas kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada dia, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah ini, tangan belas kasih Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Sanggup membangkitkan orang yang sudah mati.
Sehingga artinya mati rohani, hidup dalam dosa, puncak dosa menjadi hidup benar, hidup suci. Bangkit dari kematian rohani. Orang yang sudah berbuat dosa, puncak dosa menjadi hidup benar, hidup suci. Sehingga mati. Nah, itu secara jasmani kita dipelihara. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan di zaman yang sulit, mestinya mati. Yang sulit sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Dijamin, jasmani rohani dijamin, dipelihara. Mati jadi hidup. Kemudian masa depan juga. Nah, kalau sudah mati tidak ada masa depan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan berhasil indah. Mati jadi hidup, mustahil menjadi tidak mustahil. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menjadikan yang mustahil menjadi tak mustahil, menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Nah, sampai ayat yang ke-17, ayat 17 tadi, Lukas 7, ya. Lukas 7 ayat 17, maka tersiarlah kabar Yesus di seluruh Yudea, di seluruh daerah sekitar. Jadi saksi. 16 semua orang, ya, Allah melawat umatnya. 17 tersiar kabar. Kita menjadi saksi. Tangan belas kasih Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani, menjadi saksi Tuhan. Ayo bersaksi kepada yang lain, bersaksi. Ayo, saudara, menjadi saksi Tuhan. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna, tidak salah dalam perkataan. Bersaksi, menyembah, tidak salah dalam perkataan. Sorak-sorai haleluya di awan permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Akhir dari gerakan gempa rohani. Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Kegerakan hujan akhir berakhir di Yerusalem baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berima perjamuan suci. Ada belas kasih Tuhan di dalam. Apapun keadaan kita, serahkan dalam Tuhan. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, tidak bisa apa-apa. Sudah tidak mungkin, tidak bisa. Serahkan ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Biarlah tangan belas kasih Gembala Agung, imam besar itu yang bekerja di tengah kita sekalian. Kelemahan apapun bawa kepada dia. 105, ketika ku lemah dia datang. Mari kita bangkit berdiri, persiapan perjamuan suci. Mari, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ketika ku lemah dia datang. Ketika ku jatuh dia angkat. Ketika ku sakit dia sembuhkan. Ketika ku perlu dia ada. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku puji Kau, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembah Kau. Dengan tundukkan kepala, tutup mata, serahkan seluruh hidup kepada Dia yang lemah, tak berdaya, rohani, jasmani, semuanya. Sampai didekap oleh tangan belas kasih imam besar Gembala Agung. Yesus ku serahkan hidup. Angkat 2 tangan ke atas yang mau menyerah. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus ku serahkan hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.
haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Yesus haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh haleluya. Yesus haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh haleluya. Peluklah kami dengan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh haleluya. Yesus, haleluya. Kami serahkan dalam tangan belas kasih-Mu tak terbatas apapun. Kami bisa menjadi saksi-Mu di mana-mana. Karena belas kasih-Mu tak terbatas sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Menjamah, melawat kami, menjamah kami semua. Sanggup melakukan apa saja bagi kami. Sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan, ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi dengan ukurnya. Mari perjamuan suci segera dipersiapkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita bangkit berdiri, Yesus ku serahkan. Dia sudah menyerahkan semua bagi kita sampai hancur di kayu salib. Kita serahkan semua kepada Dia. Haleluya. Yesus ku serahkan hidupku, angkat tubuhnya di tangan kanan. Jangan ragu sedikit pun. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan hidup kami yang lemah secara rohani. Sering berbuat dosa, sering kecewa, putus asa dan lain. Secara jasmani memang tidak bisa berbuat apa-apa, mustahil. Kami serahkan kepadamu. Biar tangan belas kasih-Mu bekerja lewat perjamuan suci ini. Menolong kami, menyembuhkan kami. Sampai menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Beri kekuatan baru bagi kami yang lemah, tak berdaya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu tangan belas kasih Tuhan. Yang bukan saja menyembuhkan kita, tapi juga menyempurnakan kita, menolong kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun. Kemustahilan, letakkan tangan kiri di dada dengan keyakinan. Kuasa Tuhan mampu, belas kasih Tuhan mampu menolong kita sampai menyempurnakan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Firdaus 1000 tahun bersama keluarga kita seluruh jemaat, sampai di Yerusalem baru. Akhir kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, gempa rohani. Tuhan tolong, angkat dua tangan, serahkan seluruh keluarga ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan semuanya. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Peluklah kami dengan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Di tengah kelemahan rohani, kelemahan jasmani, kelemahan rumah tangga, kelemahan pelayanan Tuhan. Oh haleluya, kemustahilan Tuhan. Peluklah kami dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sekeluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, mujizat pasti terjadi. Belas kasih-Mu lebih dari segala sesuatu. Terima kasih, turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci menjadi darah daging dalam hidup kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Supaya mereka merasakan suasana Firdaus, suasana surga selalu. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Buka jalan, segala pekerjaan, segala sekolah, kuliah, tolong buka jalan semuanya. Berhasil indah di hadapan-Mu Tuhan. Yang mencari pekerjaan tolong semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Pembangunan di sana juga tolong Engkau mulai dengan baik, Kau menyelesaikan dengan sempurna. Gerakkan jiwa-jiwa berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kami dipermuliakan bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.